Kang Ewok, kita cara naon Kang Ewok? Iya, cara pelepasan hasil rescue di perumahan. Nah ya, usaha trik. Oh, berapa biji? Tadi malam mendapatkan 2 sambil mau nge-rescue kita lihat-lihat dulu di samping. Ya, sini. Siapa tahu ada hewan-hewan yang bisa di-review seperti banteng. Ini tempatnya. Ini pesawahan ya. Sawahan. Kita mau melepasin jauh dari pemukiman warga, lewatin pesawahan ini. Ini kada apa sih? Kada Gimana? sawah. Berita di warga. Di sini warga menemukan ada beberapa hewan. Kalau nggak salah, warga di sini menemukan hewan sejenis careh atau luwak. Tapi belum sampai saat ini belum ditemukan. Ntar di next video. Anjay. Oh, di sana ada seekor anjing. Kayaknya lagi moro. Nyakangnya itu kermoronya. Kamu lah, kieu. Sampah. Hanya lonte-lonte. Di sini banyak ada sawah. Dur. Sini ada katanya ada tokse yang nah. Oh, di sini tidak bisa dipakai rescue. Ya banyak sampah-sampah yang meluap ke atas. Ini dikarenakan ulah manusia itu sendiri melepaskan sampah di sungai-sungai yang menyebabkan ya seperti inilah. Ketika sungai meluap, sampah-sampah sampai ke daratan. Jadi Kang, itu badai ngencar kena di mana Kang? Ya tunggu aja, nanti lihat situasinya dulu. Oh iya. Karena eta tuh. Itu Kang ularnya Kang. Ini jenis kobra Jawa atau bisa disebut dengan Najas putatrik. Ini saya bukan free handle ya. Lihat Kang, kamera Kang. Masih babyan. Diperkirakan di area perumahan masih banyak karena umuran segede gini belum mustahil kalau misalkan ditemukan hanya 1-2. Ini lihat teman-teman. Berarti ini Kang masih banyak indukannya Kang. Ya diperkirakan indukan sama baby-babynya itu masih banyak dikarenakan mustahil kalau misalkan baby kobra itu menetas hanya 1-2, sedangkan kebanyakan juga bertelur kobra itu bisa dinyatakan telur yang paling bandel, jadi di cuaca apapun dia pasti jadi. Lihat, gitu. bisa dilihat taringnya. Ini masih umur berapa hari atau bulan gitu Kang? Hasil rescue itu paling ini baru set pertama.
mau kecil mau besar, kalau masalah bisa itu sama aja. Bisa dilihat nih, masih kecil-kecil nih taringnya. Oh iya. Yuk langsung saja Kita rilis. kita rilis. Bye bye. Satu lagi teman-teman, ini diperkirakan yang tadi udah dirilis sama yang ini itu yang diperkirakan jantan dua-duanya ya. Iya, kayaknya sih. Tuh, lihat. Dia masih mencari tempat. Ya langsung saja kita coba ngerilis yang satu lagi. Ini agak lebih gede yang sama yang tadi ya. Ya, kayaknya ini udah makan katak nih. Untuk edukasi teman-teman, kalau misalkan terdapat di pemukiman warga atau di tempat manapun, ketika ingin tahu bagaimana cara menangkap ular yang berbisa dan yang tidak berbisa itu berbeda. Kalau misalkan menangkap ular yang berbisa itu posisi tangan kita harus di kiri, ibu jari harus di kiri seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan sejenis ular yang tidak berbisa, entah itu koros ataupun sejenis piton reticulatus, itu menangkapnya dengan cara si ibu jari ini di atas atau di sejajar dengan mata si ular. Kenapa yang berbisa harus di kiri seperti ini? Karena kemungkinan bisa terjadi ketika kita menangkap dari atas, ibu jari kita di atas, nanti bisa terjadi kena sama telunjuk, si taringnya itu bisa tobros ke bawah ini teman-teman. Terus. Yuk. Ya, sekian saja teman-teman perilisan ular Naya sputatik. Kita tunggu herping atau rescue selanjutnya, dan jangan lupa kita selalu menjaga dan menyayangi semua binatang-binatang. Ketika binatang ke rumah kita, ketika binatang ke tempat di mana manusia itu beraktivitas di sana, kita jangan berpikir bahwa hewan-hewan tersebut mengganggu kita. Kita harus berpikir terlebih dahulu kenapa hewan tersebut masuk ke pemukiman kita. Ya sekian, salam rahayu. Go.